Sebelumnya jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 220324777. Di sini saya sedang menempuh D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan di Setia Maha. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem digestif guna untuk memenuhi tugas mata pelajaran anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Pak Henry Didi Harto. Baik. Untuk yang pertama kali di sini sudah diperlihatkan ya untuk anatomi sistem pencernaan yang dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, kemudian hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, kemudian yang terakhir ada rektum dan anus. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang sistem pencernaan. Untuk yang pertama kali adalah mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya pun terdapat organ-organ pelengkap, yaitu seperti lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nanti akan saya jelaskan untuk satu persatu, seperti lidah itu seperti apa anatominya, gigi seperti apa, begitu. Baik, di sini sudah ditunjukkan ya gambarnya. Di dalam mulut itu ada bagian-bagian seperti langit-langit mulut atau yang disebut dengan palatum, kemudian tonsil atau yang disebut dengan amandel, kemudian vestibulus oris, kemudian ada gusi, lidah, uvula, kemudian ada berbagai macam yang ada di dalam. Kemudian setelah mulut kita ke faring. Makanan setelah di faring di mulut akan melalui faring. Nah, faring atau yang bisa disebut dengan tenggorokan ini merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Nah, faring juga diartikan sebagai hulu tenggorokan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pencernaan dan pernafasan. Kemudian di sini juga ada gambarnya ya. Di faring ini juga ada 3 bagian, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan akan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Nah, setelah dari faring, makanan akan diteruskan ke esofagus. Di bagian esofagus pun terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Jadi di sini ada katupnya agar tidak tersedak ya. Kemudian pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Apa itu? Nah, peristaltik yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Seperti gambar yang ditunjukkan ini ya. Jadi makanan masuk dari mulut, dicerna oleh lidah, kemudian ke faring, kemudian di faring pun ada epiglotis ya. Itu untuk mencegah makanan dan minuman tersedak tadi. Kemudian di sini esofagus pun ada 2, esofagus relaksi dan kontraksi. Nah, di sini gerakan ini yang disebut dengan peristaltik. Jadi gerakan melemas-lemas. Setelah di remas-remas akan diteruskan ke lambung. Kemudian lambung. Setelah dari esofagus, makanan akan diteruskan ke lambung. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi utama di sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, kemudian mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengkosongkan isinya ke dalam usus halus. Baik. Nah, di dalam lambung ini pun ada zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian terlebih dahulu. Nah, di dinding lambung ini, di dinding otot lambung ini melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan beserta
asam dan enzim seperti yang gambar yang ditunjukkan ini ya. Berikut akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Nah, lambung tersusun dari 4 bagian, yaitu kardiak, fundus, korpus, dan yang terlahir adalah pilorus. Seperti yang digambar ya, untuk yang pertama kali itu ada kardiak, yang berperan sebagai pintu masuk makanan dari esofagus atau kerongkongan. Nah, letaknya ini ada di bagian bawah setelah kerongkongan, yaitu bisa disebut dengan di bagian atas dari lambung yang nomor 1 ya. Kemudian ada fundus. Nah, bagian atas lambung yang melengkung dan berada di tepat di bawah diafragma, itu letaknya fundus, yang seperti di gambar nomor 2. Nah, pada bagian ini makanan mengalami proses pencernaan dan pencampuran dengan enzim. Kemudian ada korpus, badan lambung. Nah, korpus merupakan bagian pusat dari organ lambung, di mana pada bagian ini terjadinya proses pencernaan kimia terjadi. Kemudian yang terakhir adalah pilorus. Nah, bagian ini berhubungan langsung dengan usus halus. Terdiri dari sphincter pilorus, yaitu otot yang berbentuk cincin yang bekerja sebagai katup, seperti sphincter kardiak. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengatur keluarnya kim dari lambung menuju bagian awal usus halus atau disebut dengan duodenum. Baik. Kemudian di sini ada fungsi lambung dan fungsi getah lambung maksud saya, dan berbagai enzim yang dihasilkan seperti membunuh berbagai kuman yang masuk bersama makanan, kemudian mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin yang berfungsi untuk mencerna protein, kemudian mempercepat reaksi antara air, protein, dan pepsin. Kemudian di lambung pun juga ada enzim-enzim dan fungsinya, seperti enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi bentuk molekul yang lebih kecil. Kemudian ada enzim musin yang berfungsi untuk melicinkan makanan agar lebih mudah dicerna lambung. Kemudian ada enzim renin yang berfungsi untuk mengubah kasinogen menjadi kasein. Begitu. Kemudian setelah di lambung, makanan akan diteruskan ke usus halus. Nah, di usus halus, proses pencernaan dan penyerapan makanan dalam usus halus ini dibantu oleh gerakan peristaltik usus. Nah, gerakan ini terjadi akibat kontraksi dan relaksi dinding otot usus halus sehingga menghasilkan gerakan seperti gelombang. Nah, usus halus merupakan bagian terpenting dari sistem pencernaan yang menjadi tempat penguraian dan penyerapan zat gizi dari makanan yang kita makan. Nah, usus halus menjalankan fungsi ini dengan melibatkan sistem saraf, peredaran darah, dan otot-otot yang bekerja sama. Seperti gambar yang sudah ditunjukkan ini ya. Di sini terdapat gambar usus halus. Berikut akan saya jelaskan terdiri dari apa saja usus halus itu. Nah, usus halus terdiri dari yang pertama duodenum. Nah, atau yang disebut dengan usus 12 jari. Nah, ini bertanggung jawab untuk menyalurkan makanan ke usus halus. Secara histologis terdapat kelenjar Brunner yang menghasilkan lendir. Nah, dan ini pun juga menghasilkan enzim dari dinding usus. Nah, enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Seperti yang digambar itu yang di bagian atas ya, duodenumnya. Kemudian ada jejunum. Nah, makanan akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Seperti yang nomor 2 ya, itu jejunum. Kemudian yang terakhir ileum. Nah, ini berfungsi untuk menyerap nutrisi makanan yang belum diserap pada proses sebelumnya. Nah, ini juga berperan dalam mengatur katup ileosekal agar tidak terjadi refluks dari usus besar ke usus halus. Baik, kemudian di usus halus pun juga mempunyai fungsinya dalam proses pencernaan, seperti yang pertama penyerapan nutrisi, kedua menghasilkan zat-zat penting untuk tubuh, kemudian yang nomor 3 penetralan makanan, kemudian yang keempat berperan dalam imunitas. Baik, setelah ke usus halus, makanan akan diteruskan ke usus besar. Nah,
Apa itu usus besar? Nah, pada usus besar terdiri dari 6 bagian seperti sekum yang digambar ini ya, yang untuk pertama kali sekum. Kemudian ada kolom ascenden, kemudian kolom transversum, kemudian ada kolom descenden, kemudian kolom sigmoid, begitu. Dan yang terakhir diakhiri oleh rektum. Nah, tugas utama usus besar ini untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang sudah diproses yang di sebelumnya, sehingga membentuk menjadi tinja yang padat dan tidak cair. Nah, di sini pun juga ada fungsi-fungsi usus besar, seperti menyerap nutrisi, air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, kemudian mengelola sisa makanan dengan bantuan bakteri baik di dalam usus, nah, kemudian mengubah tinja menjadi cairan yang padat, menyerap zat empedu, dan menyimpan tinja yang akan dibuang atau akan membuang tinja yang akan dikeluarkan dari tubuh. Jadi bisa menyimpan dan membuang. Nah, yang terakhir, rektum dan anus. Nah, sistem pencernaan manusia yang bernama rektum ini merupakan bagian dari usus besar. Nah, rektum bertugas untuk menyimpan fase sehingga diekskresi atau dikeluarkan melalui anus. Nah, yang terakhir ini adalah anus. Nah, anus ini merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Nah, proses pengeluaran yang lancar akan berpengaruh pada kesehatan tubuh. Bagian bila terjadi suatu kerusakan di anus akan berpengaruh pada sistem organ yang lainnya gitu. Jadi yang biasanya mohon maaf BAB setiap hari itu bisa tergolong sehat, dan ada yang 4-5 hari tidak BAB. Nah, itu kemungkinan ada yang bermasalah di sistem pencernaan yang lainnya. Baik. Tadi saya sudah menjelaskan ya untuk saluran pencernaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang organ-organ tambahannya seperti gigi, lidah, kelenjar ludah, kemudian ada kandung empedu, kemudian pankreas, dan hati. Yang pertama kali, gigi. Nah, gigi ini termasuk sistem pencernaan yang berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, sehingga sahabat dikatakan gigi menjadi organ pertama yang mengelola makanan sebelum diteruskan ke organ yang lainnya. Gigi pun ini tersusun dari berbagai jenis dan bentuknya yang berbeda, dan masing-masing pun mempunyai fungsi yang berbeda-beda seperti yang ada di gambar ya. Di sini ada gigi seri, gigi taring, kemudian gigi premolar, kemudian ada gigi geraham. Kemudian di sini pun ada juga gigi ini terbentuk dari apa dan bagiannya tuh apa saja, seperti yang digambar yang di bawah. Ada ligamen periodontal, ada saluran akar, ruang pulpa, dentin, gusi, dan yang paling atas email gitu. Baik, kemudian lidah. Lidah ini merupakan organ yang terlibat dalam sistem pencernaan makanan yang tersusun dari otot duri. Nah, lidah ini mempunyai sejumlah fungsi untuk mencampur makanan dengan ludah, terus membantu proses menelan, dan sebagai indera pengecah. Nah, pada kelenjar ludah pun akan menghasilkan ludah. Nah, bagian luar lidah ini terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Seperti yang ada di gambar ya, untuk yang di depan adalah manis, yang di sebelah kanan kiri depan itu asam, yang belakang asin, dan yang terakhir pahit. Nah, ini pun juga memiliki peran-peran yang lainnya, seperti membantu menelan makanan, membentuk suara, mengecap rasa makanan, dan mengatur letak makanan yang di dalam mulut. Kemudian ada kelenjar ludah atau liur yang utama terbagi menjadi 4, seperti kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, kemudian kelenjar sublingualis, kemudian kelenjar liur minor. Seperti yang ada di gambar ya, sudah ada keterangannya juga. Nah, sementara itu kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah ini menghasilkan air liur yang ada di dalam mulut kita. Nah, air liur ini memecahkan karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan, yaitu yaitu enzim apa? Yaitu enzim petialin atau yang disebut amilase.
Kemudian ada kelenjar empedu. Nah, ini tuh merupakan organ berwarna hijau gelap yang memiliki bentuk seperti buah pir yang panjangnya sekitar 7-10 cm yang mampu menyimpan sekitar 50 ml empedu yang diperlukan tubuh untuk proses pencernaan. Nah, warnanya hijau ini bukan karena memang warnanya seperti itu, tapi karena ada cairan empedu yang dikandungnya. Nah, fungsinya kelenjar empedu ini apa? Nah, yang pertama, membantu proses pencernaan lemak, kemudian membantu proses absorpsi lemak, kemudian membantu pengeluaran limbah, kemudian mendetoksifikasi racun yang ada dari hati, begitu ya. Seperti ada di gambar ya. Ini adalah gambarnya kelenjar empedu. Di sini ada bagian-bagiannya seperti kolom vesicae, feliae, kemudian corpus vesicae feliae, kemudian ada ductus hepaticus communis, kemudian ada ductus cysticus, nah ada pudus, ada tunica, gitu. Kemudian ada pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan atau yang disebut getah pankreas dan hormon insulin dan glukogen. Nah, pankreas ini terletak di bagian belakang bawah lambung. Kelenjar berwarna keputihan. Terus pengeluaran getah pankreas dipengaruhi oleh hormon yang diekspresi oleh dinding usus 12 jari. Seperti yang ada di gambar ya, ini ada bagian-bagiannya. Setelah di duodenum, di sebelahnya ada pankreas. Nah, di sini ada saluran pankreas, kepala pankreas, kelenjar pankreas, badan pankreas, ada lobus dan ekornya. Nah, jika masuk ke usus 12 jari, maka sel-sel tertentu dari usus tersebut akan mengeluarkan hormon sekretin dan kolesistokinin untuk ke dalam darah. Nah, saat hormon sekretin sampai di pankreas, maka akan merangsang produksi dan pengeluaran getah pankreas. Sedangkan hormon kolesistokinin akan merangsang kantong empedu mengeluarkan bilus yang berfungsi mengemulsikan lemak. Kemudian yang terakhir ada hati. Lah, hati adalah organ tubuh yang terbesar. Lah, hati ini juga memiliki fungsi penting dalam banyak proses seperti termasuk metabolisme, detoksifikasi, dan pencernaan dan kekebalan. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, ada lobus kanan dan lobus kiri, dan kemudian di tengah-tengah ada vena cava inferior. Nah, dari bagian belakang bisa kita lihat di sini ada berbagai macam bagiannya seperti ada kantong empedu, saluran cysticus, kemudian ada lobus, vena cava inferior, kemudian ligamen koroner, dan ada area kosong. Nah, hati merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh manusia yang terdiri atas 2 lobus. Yang seperti saya jelaskan tadi ada lobus kanan dan lobus kiri. Nah, hati pun juga memiliki beberapa fungsi hati. Seperti yang pertama menghasilkan empedu sebagai kelenjar, eksokrin, kemudian yang kedua menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan albumin. Kemudian yang ketiga, fungsi utama dari hati ini dikaitkan dengan detoksifikasi zat-zat beracun dalam pencernaan. Nah, jadi jika hati kita tidak berfungsi, nah tidak ada yang mendetoksi zat-zat beracun yang ada di pencernaan kita. Baik. Terima kasih untuk perhatiannya dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.